Ratna duduk termenung di ruang tamunya yang sederhana, di rumah kecil di pinggiran kota. Dinding-dindingnya mulai lapuk, catnya mengelupas, dan retak-retak mengintip dari sela-sela tembok tua. Hidupnya penuh tekanan, setiap hari, ia merasa seakan dikepung oleh tumpukan masalah yang tak pernah habis. Tagihan menumpuk di meja makan, sedangkan penghasilan suaminya tak pernah cukup untuk menghidupi mereka dengan layak. Ratna hanya ibu rumah tangga, tapi tuntutan finansial seolah makin menghimpit. Setiap kali ia melihat tetangga atau temannya bisa membeli barang-barang mewah, hati Ratna terasa seperti disayat. Ia iri melihat mereka memiliki rumah besar, perhiasan, baju mahal, dan mobil baru. Ia bermimpi hidup di tengah kemewahan, membayangkan dirinya mengenakan baju mahal, berlian berkilau di leher, dan rumah besar yang lapang. Namun, semakin ia melihat kenyataan hidupnya, semakin dalam rasa frustrasi dan ketidakpuasan itu menghantamnya. Apalagi, keluarga suaminya kerap merendahkan Ratna karena mereka menganggap ia tak mampu memberi kontribusi berarti dalam keuangan keluarga. Suaminya sendiri hanya pasrah, tak punya ambisi untuk merubah nasib. Itu membuat Ratna merasa terperangkap, seolah dunia menutup semua pintu, kecuali satu, sebuah jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu hari, saat menghadiri acara arisan, Ratna mendengar desas-desus dari para tetangga yang bergunjing pelan. Mereka membicarakan tentang rumah pesugihan, sebuah tempat mistis di pinggiran desa yang konon bisa mengabulkan keinginan seseorang untuk menjadi kaya raya, tetapi dengan harga yang tak ringan. Katanya, tempat itu dipenuhi energi gelap dan menawarkan ritual pesugihan dengan bantuan siluman ular. Ritual itu menjanjikan kekayaan instan, tapi dengan perjanjian yang mesti dipenuhi. Kalau berani, uang bisa mengalir deras, bisik salah satu tetangganya. Katanya, sudah banyak yang kaya mendadak gara-gara ke sana. Tapi, ia harus siap menanggung akibatnya. Kata-kata itu seperti magnet bagi Ratna. Awalnya, ia menepis ide gila itu. Tapi makin lama, pikirannya terus berkelana, membayangkan apa yang bisa ia dapatkan jika ia memiliki kekayaan itu. Ia bisa membelikan keluarganya kehidupan layak, menepis hinaan keluarga suaminya, dan, tentu saja, menikmati semua kemewahan yang ia impikan. Setiap malam ia tergoda untuk membayangkan kehidupan baru yang bisa ia raih dengan sekali ritual. Rasa takut menyelinap, membisikinya tentang bahaya dan harga yang harus ia bayar. Tapi dorongan untuk menjadi kaya lebih kuat. Kegelisahannya bercampur dengan ambisi, dan ia mulai bertanya-tanya apakah benar-benar layak mencoba hal yang sangat berisiko itu. Suatu malam, saat suaminya dan anak-anaknya tertidur, Ratna duduk merenung di sudut kamarnya. Ia membayangkan dirinya mengunjungi rumah pesugihan, bertemu dengan dukun misterius, dan menyelami dunia mistis yang mungkin akan mengubah hidupnya. Di tengah rasa takut yang menjalari pikirannya, ia berjanji pada dirinya sendiri, besok, ia akan pergi mencari rumah pesugihan itu. Ratna berdiri di depan rumah pesugihan itu, hatinya berdegup kencang. Rumah tua dengan dinding yang dipenuhi lumut, terletak jauh di tengah hutan, terasa lebih menyerupai reruntuhan daripada tempat tinggal. Keheningan di sekitarnya terasa mencekam, seolah waktu berhenti ketika ia mendekat. Malam itu, ia telah bersiap, mengenakan kain hitam yang diberi dukun sebagai bagian dari ritual dan membawa persembahan yang ia siapkan sesuai arahan. Di depan pintu, dukun tua berjubah hitam sudah menunggunya, dengan mata cekung yang dalam seakan bisa menembus jiwanya. Wajahnya datar, dingin tanpa emosi, tetapi matanya berbinar dengan rasa ingin tahu pada wanita yang datang malam itu, siap menyerahkan segalanya demi kekayaan. "Apakah kau siap, Ratna?" tanya dukun itu, suaranya berat dan serak. Ratna hanya mengangguk, meski hatinya masih diselimuti rasa takut. Tanpa basa-basi, dukun itu memberi isyarat agar Ratna mengikuti langkahnya masuk ke dalam rumah, di mana ritual akan dilaksanakan. Mereka melintasi koridor gelap yang diterangi cahaya temaram dari lilin-lilin merah, dan aroma dupa yang pekat menusuk hidung. Di tengah ruangan yang remang-remang, terdapat lingkaran besar yang digambar dengan darah. Di sekitar lingkaran itu, beberapa benda persembahan telah disusun, kain hitam, sesajen, dan kepala ayam hitam yang baru saja disembelih. Ratna merasakan bulu kuduknya meremang melihat pemandangan itu, tetapi ia menelan ketakutannya. Bayangan hidupnya yang bergelimang harta masih memenuhi pikirannya. Dukun itu mulai menggumamkan mantra, suaranya perlahan berubah menjadi bisikan yang mengerikan, seakan berasal dari dunia lain. Ratna merasakan hawa dingin melingkupinya,
udara seketika berubah beku, dan tiba-tiba ruangan itu terasa semakin gelap. Dukun memberinya isyarat untuk berdiri di dalam lingkaran darah sambil memegang sesajen yang sudah ia bawa. "Tutup matamu, dan jangan sekali-kali buka sampai aku memintamu," perintah sang dukun. Ratna memejamkan mata, mendengarkan mantra-mantra yang semakin keras. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu bergerak di kakinya, sesuatu yang licin dan dingin melingkar di pergelangan kakinya, merambat naik dengan perlahan. Meski takut, ia berusaha tetap tenang, mengingat tujuannya malam itu. Lalu, terdengar suara desis yang semakin keras, mengisi ruangan dengan suara yang mengerikan. Suara itu bukan sekadar desis, tetapi seperti bisikan yang memiliki nyawa, penuh dengan energi jahat. Perlahan, desis itu berubah menjadi sebuah suara berat dan menyeramkan. "Apa yang kau inginkan, manusia?" Suara itu terdengar, penuh kemarahan namun dengan nada menggoda. Ratna gemetar, tapi dengan berani ia menjawab, "Aku ingin kekayaan, kekayaan yang tak pernah habis." Tiba-tiba, di hadapannya muncul sosok siluman ular besar. Tubuhnya berkilau di bawah cahaya lilin, sisiknya berwarna hitam pekat dengan mata merah menyala yang menatap Ratna tajam. Ular itu melingkar, menundukkan kepalanya seakan mengamati Ratna, dan ia bisa merasakan hawa panas yang memancar dari napas makhluk itu. "Aku bisa memberimu kekayaan yang kau inginkan," ucap siluman ular dengan suara yang menggema. "Namun, ada harga yang harus kau bayar. Untuk setiap malam kekayaan yang kau dapatkan, aku akan mengambil nyawa salah satu keluargamu." Ratna terdiam sejenak. Pikiran tentang kekayaan membuatnya lupa pada segala ketakutan dan pertimbangan. Ia hanya memikirkan hidupnya yang bisa berubah menjadi mewah, bayangan keluarganya yang hidup penuh hinaan menguap. Yang ada hanyalah janji kekayaan. Dukun yang berdiri di sampingnya memandang Ratna dengan tatapan tajam. "Sekali kau menempuh jalan ini, tak ada yang bisa kembali. Kau akan menjadi bagian dari perjanjian dengan siluman. Apakah kau benar-benar siap?" Tanpa ragu, Ratna mengangguk. "Aku siap, aku terima semua syaratnya." Siluman ular itu tersenyum, menampakkan taringnya yang tajam. Ia mendekatkan kepalanya ke Ratna, lalu berbisik pelan, "Mulai malam ini, kekayaan akan menjadi milikmu. Namun ingat, jika kau melanggar atau menolak memberiku apa yang kuminta, aku akan datang padamu, mengambil lebih dari sekadar harta." Dengan mantra terakhir yang diucapkan sang dukun, ritual itu selesai. Siluman ular itu lenyap dalam kegelapan, meninggalkan ruangan itu dalam keheningan mencekam. Ratna merasa hawa di sekitarnya berubah, lebih dingin dan penuh beban, namun hatinya sudah diisi oleh kegembiraan yang tak terbendung. Kekayaan yang selama ini ia dambakan akhirnya akan menjadi miliknya, dan ia rela membayar harga yang diminta. Pagi itu, Ratna terbangun dengan perasaan ganjil namun penuh harapan. Setelah malam ritual pesugihan, ia memandang sekitar rumahnya yang lusuh dengan keyakinan bahwa sebentar lagi semuanya akan berubah. Ia menanti dengan tak sabar untuk melihat keajaiban dari perjanjian yang ia buat. Keesokan harinya, hal-hal aneh mulai terjadi. Usahanya yang semula hampir bangkrut tiba-tiba mendapatkan klien besar. Barang-barang yang selama ini susah terjual, mendadak laku keras. Pembeli datang silih berganti, seolah ditarik oleh kekuatan gaib yang tak kasat mata. Hanya dalam waktu seminggu, penghasilannya melonjak drastis. Tak lama, Ratna mulai melihat aliran uang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap kali ia membuka rekening banknya, jumlahnya bertambah berkali lipat dari semula. Seakan uang datang dari mana saja, investasi yang sukses, klien besar yang muncul tiba-tiba, hingga undian yang tak pernah ia ikuti. Keajaiban terus berlanjut, dan Ratna tenggelam dalam euforia kekayaan yang datang begitu mudah. Tak butuh waktu lama bagi Ratna untuk mulai hidup dalam kemewahan. Rumah kecilnya yang dulu lusuh ia renovasi besar-besaran, dindingnya dilapisi cat mewah, lantainya diganti marmer, dan setiap sudut dipenuhi perabotan mahal. Ratna juga membeli perhiasan emas, berlian, dan mutiara yang berkilauan, seakan ingin menutupi semua kekurangan yang dulu ia rasakan. Bahkan ia membeli mobil mewah, sesuatu yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Ratna merasa dirinya berubah menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Ia sering menghabiskan waktu di butik mewah dan restoran mahal, menikmati gaya hidup baru yang membuatnya merasa seperti ratu. Bukan hanya keluarganya yang kagum, tetapi tetangga dan teman-teman pun mulai memandangnya dengan iri. Ratna menikmati setiap pandangan itu, membalasnya dengan senyum penuh kebanggaan. Kegembiraannya terus memuncak,
seiring dengan bertambahnya harta dan kejayaan yang ia rasakan. Ia yang dulu pemalu dan sederhana, kini berubah menjadi sosok yang angkuh dan sombong. Saat tetangga bertanya dari mana ia mendapatkan semua kekayaannya, ia hanya tersenyum tipis sambil menjawab dengan nada meremehkan, orang yang berusaha pasti akan mendapat hasilnya. Ratna semakin lupa pada semua peringatan dan ancaman yang sempat dilontarkan sang dukun. Ia merasa tak terkalahkan dan berpikir bahwa kekayaan itu adalah haknya. Setiap hari, ia semakin terlena dalam kehidupan barunya yang serba gemerlap, membiarkan keangkuhan dan kesombongan menguasai dirinya. Ratna merasa bahwa ia telah mencapai puncak dunia, bahwa segala yang ia inginkan kini berada di tangannya. Tanpa memikirkan konsekuensi atau perjanjian dengan siluman ular yang ia buat, ia terus menikmati kekayaannya. Bagi Ratna, hidup yang penuh kemewahan ini adalah keajaiban yang pantas ia miliki. Namun, ia lupa satu hal, janji itu tidak akan pernah lunas hanya dengan uang atau kekayaan. Siluman ular menanti di dalam bayangan, bersiap menagih balasan yang telah dijanjikan. Malam itu, Ratna duduk sendirian di ruang tamunya yang mewah, menikmati secangkir teh hangat. Ia memandangi segala hal yang kini dimilikinya, perabotan mahal, hiasan kristal di meja, dan cermin besar berbingkai emas di dinding. Semua ini adalah buah dari perjuangannya, pikir Ratna, meski di lubuk hatinya ia tahu bahwa ada bayangan gelap yang menaungi semua kekayaan ini. Ketika jarum jam mendekati tengah malam, keheningan yang pekat mulai menyelimuti rumah itu. Suara jam dinding terdengar begitu jelas, setiap detiknya bergema di sudut-sudut rumah. Tiba-tiba, dari ujung ruangan, terdengar suara yang aneh. Suara desis yang panjang, seperti suara ular besar yang bergerak perlahan-lahan. Suara itu semakin mendekat, menggema di dalam dinding rumahnya, seolah ada sesuatu yang merayap di balik tembok. Ratna merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin hanya perasaanku, pikirnya sambil berusaha mengabaikan suara itu. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas suara desis itu terdengar, membuat ruang tamu yang megah terasa seperti sarang kengerian. Ratna menoleh ke sekeliling ruangan, berharap menemukan sumber suara itu, tapi tak ada apapun di sana. Hanya bayangan gelap yang bergerak samar di sudut matanya, menghilang sebelum ia bisa benar-benar melihatnya. Malam itu terasa panjang, dan Ratna tidak bisa tidur dengan nyenyak. Sekalipun ia berusaha menutup mata, suara desis itu seakan tetap melekat di telinganya. Pikirannya mulai diganggu oleh perasaan aneh, seakan ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Keesokan paginya, Ratna terbangun dengan perasaan lelah dan cemas. Ia mencoba mengabaikan apa yang terjadi semalam, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasi. Namun, ketika ia turun ke ruang tamu, pemandangan mengerikan menyambutnya. Di sana, tergeletak tubuh adik laki-lakinya yang tinggal bersamanya sejak lama, dalam keadaan kaku dan tak bernyawa. Ratna menahan napas, mendekati tubuh adiknya yang tak bergerak. Wajahnya pucat, matanya terbuka dengan tatapan kosong yang mengarah lurus ke depan, seolah menyimpan ketakutan yang sangat dalam. Tapi yang paling membuat Ratna ngeri adalah tanda gigitan ular besar yang membekas di lehernya. Bekas itu menghitam, dan tampak jelas dua lubang kecil, seperti taring ular yang tajam. Kengerian menyelimuti Ratna, ia terdiam, seolah membeku, dan perasaan bersalah mulai merayap dalam dirinya. Tapi di sudut hatinya, ia mencoba menepis pikiran buruk yang mulai mengintai. Mungkin ini hanya kecelakaan atau kebetulan, pikirnya dengan putus asa, mencoba mengabaikan perjanjian kelam yang pernah ia buat. Namun, saat orang-orang di rumah mulai menyadari kematian adiknya, kepanikan pun pecah. Keluarganya memanggil tetangga dan polisi, dan mereka semua tampak bingung. Di lingkungan tempat tinggalnya, jarang sekali ditemukan ular berbisa, apalagi yang bisa menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Keluarga Ratna mulai menduga-duga, tetapi Ratna hanya bisa diam dalam ketakutan. Dalam hatinya, ia tahu apa yang sebenarnya terjadi, meskipun ia berusaha keras menyangkalnya. Desis ular yang ia dengar semalam, dan tanda gigitan di tubuh adiknya adalah bukti yang tak terbantahkan. Meski demikian, Ratna menutupi kegelisahannya dan mencoba menganggap ini semua sebagai kebetulan belaka. Ini hanya musibah, gumamnya berulang kali kepada dirinya sendiri. Aku tak mungkin dihukum, tidak secepat ini. Namun, di dalam lubuk hatinya, Ratna tahu bahwa semua ini bukan kebetulan. Siluman ular itu telah datang untuk menagih perjanjian yang telah ia buat,
dan satu anggota keluarganya telah menjadi korban. Perasaan takut bercampur dengan penyesalan mulai merayap di pikirannya. Malam-malam setelah kematian adiknya berubah menjadi mimpi buruk bagi Ratna. Setiap kali matahari terbenam, hawa dingin mencekam mulai merayap di seluruh rumah. Suara desis ular yang panjang terdengar lagi, kali ini lebih dekat dan lebih mengancam. Ratna menutup telinganya, mencoba menghalau suara itu, tetapi desis itu menembus semua penjuru, seolah berasal dari dalam pikirannya sendiri. Kedatangan siluman ular itu tak pernah meleset. Setiap malam, tanpa ampun, ia datang untuk mengambil nyawa anggota keluarga Ratna, satu persatu. Pada malam kedua, ibunya ditemukan tak bernyawa di kamar tidur, dengan luka gigitan yang sama di lehernya. Wajah ibunya tampak penuh kengerian, seolah melihat sesuatu yang tak bisa ia pahami. Ketakutan Ratna semakin membesar. Ia tahu bahwa ini bukan kebetulan, bahwa semua ini adalah bayaran dari perjanjian yang telah ia buat. Ratna mulai mendengar bisikan halus yang menyeramkan di telinganya, suara siluman ular yang menuntut janjinya. "Bayar dengan nyawa keluargamu, atau kau sendiri yang akan aku ambil," desis suara itu, mengalir seperti racun di telinganya, memenuhi pikirannya dengan kengerian yang tak bisa ia tolak. Ratna menjadi seperti bayangan dirinya yang dulu. Setiap malam menjelang, ia duduk meringkuk di sudut kamarnya, gemetar ketakutan menunggu giliran teror itu datang. Ia mulai melihat sosok ular besar di setiap sudut rumahnya, di balik lemari, di bawah tempat tidur, dan bahkan di bayangannya sendiri. Siluman ular itu muncul di mana-mana, mengawasinya, seolah menikmati ketakutan yang melumpuhkannya. Saat pagi tiba, anggota keluarganya yang lain kembali ditemukan tewas. Kakaknya yang tinggal bersamanya selama ini ditemukan dalam keadaan kaku dengan bekas gigitan ular yang sama di tubuhnya. Setiap kali satu nyawa melayang, Ratna semakin tenggelam dalam perasaan bersalah yang tak tertahankan. Ia mulai merasa bahwa semua orang di rumah itu menatapnya dengan pandangan tajam penuh tuduhan, seolah mereka tahu bahwa ia adalah sumber dari semua kemalangan ini. Kini, Ratna tak lagi bisa tidur. Paranoia merajalela dalam pikirannya, dan penyesalan terus-menerus menghantui dirinya. Hantu siluman ular selalu ada di dalam pikirannya, seperti bayang-bayang yang tak bisa ia usir. Ia tahu bahwa perjanjian itu tidak akan berakhir sampai semua keluarganya habis menjadi tumbal. Pada malam-malam berikutnya, Ratna mulai mendengar suara tawa mengerikan yang bergema di seluruh rumah. Suara itu terdengar menyerupai desis ular yang tertawa puas, menikmati penderitaannya. Ratna semakin terganggu, melihat bayangan ular di setiap sudut, dan teror itu semakin memuncak hingga ia mulai kehilangan kewarasannya. Aku menyesal, bisiknya pada diri sendiri, air matanya mengalir deras setiap kali suara itu kembali menghantui. Namun, ia tahu penyesalan itu sudah terlambat. Perjanjian yang telah ia buat tidak mengenal belas kasihan atau penyesalan. Siluman ular itu akan terus menagih, satu nyawa demi satu nyawa, sampai tidak ada lagi yang tersisa. Setelah malam-malam penuh teror yang tak pernah berhenti, Ratna merasa jiwanya semakin terkikis. Kematian demi kematian anggota keluarganya menghantui setiap detik hidupnya, membuatnya nyaris gila. Tak ada yang bisa ia lakukan selain memikirkan jalan keluar, mencari cara untuk mengakhiri kutukan mengerikan ini. Akhirnya, dengan tubuh gemetar dan hati yang putus asa, Ratna memutuskan mendatangi dukun yang dulu menuntunnya dalam ritual pesugihan. Dukun itu tinggal di sebuah pondok kecil di tepi hutan, tempat yang dulu tampak misterius namun kini menjadi satu-satunya harapan Ratna. Dengan wajah penuh penderitaan, Ratna menceritakan semua yang terjadi sejak ritual itu selesai. Dukun mendengarkan dengan mata terpejam, seakan menimbang-nimbang kekuatan siluman ular yang menghantui Ratna. "Siluman ular yang kau panggil adalah makhluk yang sangat kuat dan haus akan balasan," ucap dukun itu dengan suara berat. "Ia tidak akan berhenti sampai semua yang kau janjikan telah ia dapatkan." Ratna menangis, memohon pada dukun untuk membantunya menghentikan teror ini. Namun, dukun itu hanya menggeleng pelan. "Kutukan ini sudah kau panggil sendiri. Jalan untuk memutusnya hampir mustahil. Siluman ular tidak akan begitu saja melepas mangsanya." Namun, setelah beberapa saat hening, dukun itu menyarankan satu cara terakhir, ritual pembalikan yang bisa mengusir siluman itu dan memutus perjanjian. Ada ritual khusus yang bisa mengirimkan siluman itu kembali ke tempat asalnya. Tapi ritual ini tidaklah mudah, jelas dukun. Ritual ini akan membutuhkan pengorbanan besar. Kau harus menyerahkan nyawamu sendiri untuk membayar semua yang telah ia berikan. Ratna tertegun,
tubuhnya membeku mendengar harga yang harus ia bayar. Meskipun selama ini ia sudah kehilangan banyak hal, ide mengorbankan nyawanya sendiri membuat ketakutannya semakin memuncak. Namun, ia tahu bahwa tanpa tindakan apapun, siluman ular itu akan terus mengambil nyawa keluarganya satu persatu, dan pada akhirnya akan berbalik membunuhnya juga. Dukun memberi Ratna waktu untuk berpikir, memberinya lilin khusus dan beberapa mantra yang perlu diucapkan untuk memulai ritual jika ia memutuskan untuk melakukannya. Namun, ada satu syarat penting, ritual ini hanya bisa berhasil jika dilakukan dengan hati yang rela. Jika Ratna melakukan ritual ini dengan rasa takut atau keraguan, maka kutukan itu hanya akan semakin kuat, dan siluman ular akan muncul dengan amarah yang lebih mengerikan. Dalam perjalanan pulang, Ratna terus berkecamuk dalam kebimbangan. Ia memikirkan seluruh hidupnya, ambisinya yang dulu, semua keinginannya untuk hidup dalam kemewahan, dan harga yang kini harus ia bayar. Meski pikirannya berputar-putar mencari alasan untuk tidak melakukannya, semakin jelas baginya bahwa ia tidak bisa lagi menghindar. Siluman ular tidak akan berhenti menagih janjinya, dan jika ia tidak mengambil langkah terakhir ini, maka kutukan itu akan menghancurkan seluruh hidupnya. Malam itu terasa lebih mencekam dari biasanya. Ratna duduk di sudut kamarnya, sendirian, terpaku dalam kegelapan yang membalut seisi rumah. Kini, semua anggota keluarganya telah habis. Ia adalah yang terakhir. Setiap nyawa telah direnggut satu persatu oleh siluman ular yang dulu ia panggil dalam ritual pesugihan. Wajah Ratna pucat, matanya penuh ketakutan dan kelelahan. Meski tahu bahwa inilah saatnya menuntaskan perjanjian, rasa takut membuatnya tak bisa menjalani ritual pembalikan yang diperintahkan dukun. Ketika jarum jam menyentuh tengah malam, desis ular itu terdengar kembali. Namun kali ini, suaranya begitu keras, memenuhi setiap sudut ruangan. Siluman ular telah datang, lebih marah dan lebih kuat daripada sebelumnya. Suara desis itu seperti gemuruh yang menghantam pikirannya, membuat kepalanya berdenyut seakan-akan pecah. Sosok ular raksasa muncul dari dalam bayangan, tubuhnya berkilauan, dan matanya bersinar merah menyala, menatap Ratna dengan tatapan haus yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. "Ratna, kau tak bisa lari dari takdir yang kau panggil sendiri." Suara siluman ular itu bergema di dalam kepalanya, seolah menghantamnya dengan gelombang kengerian yang tak terhindarkan. Ratna berusaha mundur, tetapi ia tak punya tempat untuk bersembunyi. Siluman ular itu semakin mendekat, tubuhnya mengelilingi Ratna dan membentuk lingkaran yang memenjarakan dirinya di tengah-tengah. Ketakutan yang luar biasa menggenggamnya, tetapi Ratna berusaha mengumpulkan keberanian yang tersisa untuk melawan. Ia meraih pisau kecil yang tergeletak di dekatnya, berharap bisa melakukan sesuatu, apa saja, untuk menyelamatkan dirinya. "Aku tidak akan menyerah begitu saja," jerit Ratna, dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Namun, siluman ular itu hanya tertawa. Tawa yang menakutkan, dalam dan beresonansi dengan kegilaan yang mengerikan. Ketika Ratna mencoba menyerang, siluman itu hanya menghindar dengan mudah. Gerakannya begitu cepat, seolah-olah ia bermain-main dengan korbannya. Pisau kecil di tangan Ratna tak lebih dari sepotong besi yang tak berguna di hadapan kekuatan gelap siluman itu. Ratna berusaha menyerang sekali lagi, mengayunkan pisau itu ke arah tubuh ular yang melingkar di sekelilingnya. Namun, saat itu pula, siluman ular menerjangnya dengan kekuatan yang sangat dahsyat, menjatuhkan Ratna ke lantai dengan keras. Pisau itu terlepas dari genggamannya dan meluncur jauh dari jangkauannya. Dengan tubuh yang mulai lemas dan penuh ketakutan, Ratna menyadari bahwa ini adalah akhirnya. Siluman ular itu menatapnya dengan mata merah menyala, penuh kebencian dan dendam, seolah menikmati ketakutan terakhir dari korban yang tersisa. "Kau sudah membuat perjanjian, dan aku di sini untuk menuntaskan hutang itu. Setiap yang kau miliki telah menjadi milikku, dan kini, jiwamu juga akan menjadi milikku." Dalam satu gerakan cepat, siluman ular melilit tubuh Ratna, menekan kuat dan perlahan-lahan menghabisi nyawanya. Napas Ratna tersengal, tubuhnya menggeliat dalam cengkeraman yang mematikan. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan penyesalan yang terlambat. Ia menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari ambisi dan keserakahan yang dulu menuntunnya ke dalam jalan gelap ini. Keinginan akan kekayaan instan telah membuatnya kehilangan segalanya. Dalam detik-detik terakhirnya, bayangan akan keluarga yang pernah ia cintai muncul dalam pikirannya, dan kesedihan yang mendalam mengguncangnya. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Siluman ular itu kini mengklaim nyawa Ratna, korban terakhir dari perjanjian gelap yang telah ia buat.
Ketika Ratna akhirnya menghembuskan napas terakhir, desis ular itu mereda, membawa keheningan yang mencekam di dalam rumah. Dan, ketika pagi datang, tak ada satupun tanda yang tersisa dari Ratna ataupun keluarganya. Rumah itu kosong dan sepi, hanya menyisakan bayang-bayang dari sebuah kesepakatan yang kelam. Rumah pesugihan itu telah selesai menuntaskan hutangnya, dan Ratna pun menjadi korban terakhir dalam kisah mengerikan yang penuh kutukan dan keserakahan.